Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah pada hari kiamat nanti akan memberikan kita semua syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Martna Talita Aditya dari kelas 2G jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit materi tentang cinta tanah air dalam perspektif Islam. Beberapa bulan lagi, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momen ini kita pakai untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga kita dapat menikmati hasil dari kemerdekaan itu. Rasa cinta kepada tanah air harus kita miliki, karena disinilah tempat kita tinggal, tempat kita dilahirkan, tempat kita hidup, dan tempat kita menutup mata. Di dalam kitab Al-Tahliyah wa Al-Tarbiyah wa Al-Tas, Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air atau al-watan sebagai tanah di mana kita dilahirkan dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Sebagai umat muslim, kita memiliki suri tauladan yang baik, yaitu Rasulullah SAW. Rasa cinta tanah air telah Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau memalingkan pandangannya dan menyatakan perasaannya, "Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku yang mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu." Kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah kepada tanah air tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas yang lainnya untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak, dan kehormatan mereka. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama yang fitrah. Akan tetapi, mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Kemuliaan cinta tanah air merupakan suatu yang wajar menurut agama, karena tujuannya adalah memakmurkan bumi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu memakmurkannya. Quran Surat Hud ayat 61. Salah seorang ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, berhasil mencetuskan prinsip hubul waton minal iman, atau cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari
adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agamanya. Sementara tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Meminjam pernyataan dari ulama asal Kempek, Cirebon, Kyai Haji Said Akil Siroj, agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan menjadi kering. Hal ini terbukti ketika fenomena ekstremisme agama justru lahir dari orang dan kelompok orang yang terlalu eksklusif dan sempit dalam memahami agama tanpa memperhatikan realitas sosial kehidupan. Jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Menurut seluruh elemen bangsa, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Disinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Perjuangan melawan dan mengusir penjajah ditegaskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai kewajiban agama atas seluruh rakyat Indonesia sebagai kaum beragama yang sedang terjajah. Pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut tentu melihat maslahat yang lebih luas, yakni kemerdekaan sebuah bangsa yang akan mengantarkan kepada kemakmuran dan keadilan sosial tanpa disadari akan kesadaran tanah airnya. Besar kemungkinan kolonialisme akan terus eksis di bumi pertiwi Indonesia ini. Awalnya, ungkapan cinta tanah air yang dicetuskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini dikira hadis oleh sebagian orang. Bahkan, ulama-ulama dari tanah Hijaz, Mekah, dan Madinah, saking masyhurnya. Terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari juga kontribusi ulama-ulama lain memberikan spirit nasionalisme yang tinggi. Tentu, perjuangan ini harus diteruskan menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda saat ini. Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani mendefinisikan hal ini dengan istilah al-watan al-asli, yaitu tempat kelahiran seseorang dari negeri di mana ia tinggal dan di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan al-watan al-asli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita akan menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya. Selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang, dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas penduduknya mayoritas muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubul waton minal iman. Konsekuensi jika ada upaya dari pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI,
maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Untuk mempertegas pandangan cinta tanah air dalam Islam, ulama muda asal Lampung yaitu Kiai Haji Ahmad Isomuddin mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif Islam. Pertama, cinta tanah air dalam Al-Quran menurut para ahli tafsir. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 66. Dalam Tafsir Al-Kabir, Al-Imam Fakhr Al-Din Al-Razi menafsirkan ayat di atas. Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan Al-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jika cinta tanah air merupakan fitrah yang terhujam sangat dalam pada jiwa manusia. Kedua, cinta tanah air dalam hadis dan penjelasan ulama pensyarahnya diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya, dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Hibban, dan Al-Tirmizi. Mengomentari hadis di atas, dalam Fath Al-Bar, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkannya cinta tanah air. Hal yang sama juga dikemukakan dalam kitab Umdat Al-Qari oleh Badr Al-Din dan Al-Aini. Ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih, bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dan meninggalkan tanah air keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dahirah, Al-Qarafi menyatakan, manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, juga kewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memperhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Cukuplah kiranya kita belajar kepada bangsa-bangsa lain yang penduduk negerinya berpecah belah, saling menumpah darah, saling bunuh, dan masing-masing mereka berjuang atas nama agama yang sama. Namun, mereka tidak peduli kepada nasib tanah airnya.
Itu semua terjadi karena kecintaan mereka pada agama yang tidak diiringi dengan kecintaan kepada tanah air juga merupakan tuntutan agamanya. Mungkin hanya itu sekiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.